Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Jajang Wicaksono. Di video kali ini kita akan belajar menggunakan Navis. Jadi kita bikin schedule modeling, diakhiri dengan membuat animasi model menggunakan Navis. Nah, nanti kita modelnya kita ambil dari Revit. Jadi Revit seperti ini. Nah, di sini modelnya ini adalah model struktural dan arsitektural yang sudah digabung. Ini sedikit kurang rapi tapi tidak apa-apa. Nah, aslinya kan dua model seperti ini, ada model struktural dan ada model arsitektural, dan nantinya digabung menjadi satu file seperti ini. Nah, setelah ini kita akan membuka file ini ke Navisworks, dan dibuka lewat Navisworks seperti ini. Nah, ini Navisworks. Nah, tapi sebelum itu Revit ini kita tidak bisa langsung buka di Navisworks. Kalau Revit itu kan kalau disimpan filenya, extensionnya kan berupa RVT, format RVT. Nah, di Navisworks itu tidak bisa langsung RVT, kita perlu buka lewat dengan format NWD, kalau tidak salah NWD, atau file lainnya itu bisa nanti IFC seperti ini. Nah, karena di sini di sini saya tidak ada extension, saya tidak install extension untuk NWD, jadi nanti kita ekspor berupa file IFC seperti ini. Jadi kita ekspor berupa file IFC. Nah, dari sini kita ekspor dulu file, kita ekspor .fc, kita namai ini di sini, kita close, kita sebut di sini aja filenya dengan nama ini. Oke, ekspor. Oke, sudah. Setelah itu kita buka Navisworks-nya. Nah, ini Navisworks, open file. Nah, ini di sini kadang filenya nanti berupa NWD gini. Nah, yang bagian sini nanti dipilih all file ya, biar nanti terbuka semua filenya. Ini kan ada banyak format filenya. Nah, klik yang all file biar terbuka semua. Nah, ini kan muncul. Kita klik, kita open. Ditunggu loadingnya. Jadi Navisworks ini intinya adalah sebuah software yang intinya bikin animasi yang terschedule pembangunannya. Kita tunggu. Di Navisworks ini nanti outputnya berupa animasi, animasi yang lengkap. Nah, ini saya keluarkan dulu. Oke, kita cek dulu. Ini saya auto head aja. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini tampilannya di Navisworks. Oke, nah ini kita nanti bakalan buat schedule-nya dulu. Jadi pertama bikin schedule pembangunannya, mulai dari bawah fondasi, kolom pedestal, naik dan seterusnya. Nanti setelah tersusun kita bikin animasinya. Langsung kita mulai saja. Nah, di sini ada section tree-nya, kalau belum ada kadang belum muncul seperti ini. Timeline-nya juga kita matikan saja. Kita matikan semua. Biasanya kalau tampilan awal seperti ini. Nah, sekarang pertama kita pilih selection tree-nya untuk menunjukkan isi dari ini itu apa saja. Kita cek number, ini banyak sekali. Oke, ada ini. Nah, ini banyak sekali. Nah, ya kan, ini bisa cek satu-satu nanti. Nah, ini adalah bawaan dari Revit. Kita perlu mentranslate ini ke Navis. Nah, dalam tanda kutip translate-nya itu kita susun, jadi nanti pas bikin animasi itu tersusun dengan rapi.
Jadi kita pertama kita set dulu manage set. Nah, ini muncul seperti ini. Nah, ini nanti isinya adalah hal-hal apa saja yang perlu kita masukkan di sini. Nah, karena ini rumah sederhana, jadi nanti tetap sesuaikan ya. Karena ini rumah sederhana 1 lantai, nanti saya pecah jadi 3 bagian. Struktur bawah, struktur atas, yaitu struktur tengah ini sebenarnya struktur atas atau atap. Jadi saya bagi 3 saja. Jadi nanti mungkin saya bahas struktur bawah, struktur atas ini, dan atap. Nah, set ini nanti kita masukkan, kita tata. Pertama, kita bikin new folder, struktur bawah, Oke. Nah, struktur bawah itu nantinya siapa saja ya, pondasi dan kolom pedestal. Nah, ini kita perlu masukkan, kita cek lagi di sini berarti bagian ada atap. Oh, ada di lantai sini. Oh, slabnya ternyata bawah. Nah, kolom pedestal, oh berarti di sini tergabung ya. Oke, enggak masalah. Itu terpecah ini harusnya, tapi oke lah, enggak masalah. Oke, seperti ini. Kita masukkan mulai dari pertama, kita masukkan ini hide and select. Nah, di sini ini kan sebenarnya ada slab lantai dan ada fondasi. Oke, seperti ini terselect. Sebenarnya kan slab, tapi sebenarnya kan ada 2, ada fondasi slab dan lantai dari rumah, baik itu lantai rumah atau teras dinding, teras, garasi, dan tanah di depan. Nah, ini berarti kita perlu select manual. Jadi kita penyusunannya itu dimulai dari bawah, fondasi, kolom pedestal, dan naik dan seterusnya sampai nanti atap yang paling akhir. Ini kita perlu select satu-satu. Kalau kita contoh, kita hide and select contoh kolom, kita mungkin bola dinding. Kalau dinding ini kan kita tidak perlu select satu-satu. Nah, untuk kita perlu kita sekali select langsung terselect semua. Nah, untuk yang ini kita perlu select satu-satu, kita rapikan saja. Oke, kita masukkan ke slab. Oke, kita hide and select, jadi kita sembunyikan yang tidak terselect. Nah, seperti ini. Oke, kita klik yang ini, kita ulang lagi hide and select. Nah, yang terselect nanti cuman fondasi slab saja. Nah, kalau sudah terselect seperti ini, klik di sini save selection. Nah, kita namai contoh fondasi, fondasi slab, ada fondasi saja lah, fondasi. Pastikan ini nanti saya cepat, tidak kita ramsa fondasi. Oke, fondasi ini kan masuknya struktur bawah, jadi kita perlu masukkan ke struktur bawah sini. Oke, terus unhide all. Nah, kembali kita masuk sini. Setelah fondasi, di atasnya apa? Lah, ini ada kolom pedestal. Kita klik kolom. Nah, ini kan kolomnya terselect semua, baik itu kolom pedestal maupun kolom rumahnya. Nah, kita unhide unselect, jadi kita select yang ini saja. Terus kita pilih yang cukup kolom pedestal saja, yang kolom terhubung ke fondasi ini. Klik di sini. Ini nanti pilih yang select box ya, bukan yang select. Kalau select nanti satu-satu select box, terus tandai yang seperti ini saja. Setelah itu hide and select lagi. Nah, ini kalau pedestal saja yang terselect.
terus kita namai kolom pedestal. Oke, kita taruh di sini. Oke, di struktur bawah ada fondasi dan kolom pedestal. Terus sekarang kita masuk struktur atas atau struktur tengah lah. Kita namai struktur atas, nanti atasnya pakai atap. Nah, struktur atas ini nanti kita pakai semua yang ada di sini kecuali struktur bawah dan atap. Jadi ada dinding, ada pintu dan lain-lain semua ini. Terus kita masukkan pertama, mungkin kita masukkan kolomnya saja, kolom yang atas ini, lalu kita unhide all, terus kita pilih segini aja, box. Oke. Nah, ini yang kita sorry, bukan ini dulu, kelewat, ada slope. Kita unhide all, kita cari ini slope, harusnya slope dulu, sorry, jadi saya salah tadi. Nah, kita bikin slope dulu. Nah, ini kan slope, unhide all. Nah, slope ini kan beda dengan kolom. Kalau kolom ini harus kita pilih dulu yang mana yang kita mau masukkan satu-satu, tapi kalau slope ini kan langsung semuanya. Nah, langsung semua, jadi kita tidak perlu nata. Nah, langsung saja klik sini, kita namai slope, enter, kita masukkan ke struktur atas ini. Oke, terus lanjut dari slope kita mungkin bikin, nah ini kita teruskan terus ya, nanti sampai selesai, sampai atap. Nah, saya kerjakan satu-satu, kolom, hide and select, terus kita bikin. Oke, nah ini kolom yang ini yang kita ambil, terus kita namai kolom. Oke, kita masukkan, oke, bawah sini, unhide all. Terus mungkin kita lanjutkan dengan pemasangan kolom yang depan ini, kolom dari pagar. Kita ulangi lagi, kolom, unhide ini, terus kita, atau kolom ini bisa kita masukkan ke kolom yang tengah ini juga, kita masukkan juga biar lebih ringkas. Ini kita delete aja, terus ini kita masukkan jadi satu, kita namain jadi satu gitu aja biar lebih ringkas. Kolom nanti tetap sesuai kebutuhan ya, jadi kalau mau dipisah ya bisa lah, silahkan pisah, mau digabung ya silahkan digabung. Setelah kolom berdiri kita masukkan mungkin bisa ring balok dulu atau lantai dulu atau dinding. Kita masukkan lantai saja dulu. Slab tadi kita hide and select, nah ini kita masukkan lantainya, terus kita namai lantai. Ini sederhana saja ya, nanti kalau mau dibuat pecah-pecah ya silahkan diperbolehkan saja. Nah, setelah ini kita ulangi terus kita masukkan mungkin dinding, wall. Nah, ini wall, hide and select, terus ini oke, tapi ini dulu. Ini satu-satu.
Nanti silahkan kalau mau pecah satu-satu, tapi karena saya biar singkat saja, saya masukkan satu semuanya langsung, jadi termasuk pagar depan. Kita namai dinding. Oke, akan select. Terus setelah itu struktur atas ini kita masukkan termasuk, sorry bentar saya cari, dinding tab udah. Ring balok ini harusnya ring balok ini di atas di sini, tapi tidak apa, kita masukkan belakang saja. Kita masukkan sini aja, untuk ring balok kita masukkan sini. Akan select, nah ini masukkan ring balok, kita masukkan setelah kolom, jadi urutannya gini. Setelah itu kita kembali ke sini, kita kecilkan unhide, kembali ke lantai 1, dinding tadi sudah. Nah ini untuk jendela dan lain-lainnya, ini jendela kita belakang saja, jendela dan pintu kita masukkan finishing saja nanti. Window juga belakang saja, elemen ini kita masukkan belakangan saja. Elemennya apa ya, cek, kita masukkan belakang saja, kita masukkan termasuk finishing nanti. Terus ada ring balok, nanti ada ini slab dan wall. Nah ini kita masukkan bersamaan. Slab ini atas, dinding atas, karena ini dindingnya, setelah ini kita taruh di bawahnya dinding. Terus oke, dinding, terus slab kita masukkan hide and select. Oke, slab. Oke, kita masukkan sini aja. Jadi slab dulu baru nanti dinding atas. Oke, terus unhide lagi dari bawah, halo kamu lantai, dinding, slab. Ini sudah, ini sudah, lantai ini sudah, ini nanti, ini sudah, ini nanti, ini sudah, ini nanti, ini sudah juga, ini nanti. Atap tak perlu. Untuk kuda-kuda ini apa ini? Kelihatan select. Oh, kuda-kuda. Oke. Ini nanti, sorry. Oke, berarti kuda-kuda dulu, setelah itu roof, atap paling belakang saja. Nah ini kita masuk ke struktur atas atau atap, buat folder atap. Oke, atap dimulai dari kuda-kuda ini. Nah ini kita namai kuda-kuda. Kita masukkan folder atap, akan select, terus
Nah, ini juga kita masukkan. Harusnya tadi mungkin salah file ya, mudah-mudahan tadi ada bagian rank yang ikut, tapi enggak apa-apa. Rank oke, rank. Terus terakhir kita masukkan untuk atap, kita masukkan, kita cek dulu. Oke, atap kita masukkan di sini, terus kita akhiri dengan finishing. Di sini kita keluarkan. Nah, ini kita rename finishingnya kita masukkan yang bagian lantai tadi dari elemen ini. Nggak tahu elemen ini apa, kita tulis saja elemen gitu. Ini kerangka, kita masukkan belakangan saja. Ya, kita masukkan nama, kita namai elemen itu aja. Ya, coba nanti. Oke, sama enggak bisa nih. Manager. Sorry, maaf, komputer saya nge-lag. Hapus saja. Oke, ternyata tadi komputer saya nge-lag. Kita ulangi lagi. Kita mulai dari pintu. Oke, kita masukkan ke finishing ini, terus window, jendela. Oke, bawahnya sini. Terus untuk yang mana tadi, elemennya kita namai saja frame dari jendela, kita namai frame saja. Kita masukkan sini dulu, sini aja paling bawah. Oke, kita bersederhana seperti ini aja. Jadi ini secara struktur saya zoom out dulu. Fondasi, kolom pedestal, naik, slope, kolom, frame balok, lantai, dinding, slab, lantai yang atas bisa dihapus nanti. Kalau pengen rapi ini di Revit dihapus ya, karena ini sudah ada struktur atasnya, kuda-kuda, rank, atap, ditutup dengan finishing dari ini. Oke, setnya sudah jadi. Nah, seperti ini sudah jadi penataannya. Sekarang kita lanjutkan ke timeliner. Klik, ini muncul, kita kecilkan biar rapi. Nah, tampilan timeliner seperti ini. Ini saya ke atas dulu. Nah, seperti ini. Terus ini kita bikin urutannya. Jadi urutannya nanti sesuai ini ya. Jadi ini di copy sama persis ke sini. Nama-namanya, maksudnya
besar kecilnya huruf harus sama. Jadi nanti pas bikin animasi ini urut sesuai ini, jadi dari atas ke bawah. Saya contohkan saja. Ini di sini timeliner masuk ke add task. Ini kita namai, timeliner ini saya pin saja biar enggak yang kita mulai dari paling atas ya, termasuk folder-foldernya juga dinamai. Struktur bawah. Oke, pastikan namanya sama, jadi nama antara ini saya besar, ini dan ini harus sama persis, besar kecilnya juga harus sama. Ntar kita ulang, tulis semua. Tes sluf kolom ring balok lantai terus dinding slab dinding atas, terus masuk ke folder lagi atap, kuda-kuda, rank, atap, finishing, pintu, jendela, frame. Oke, yang paling bawah kita hapus saja. Oke, ini semua sudah tertulis, sudah masuk. Nah, selanjutnya ini kan struktur bawah ini kan di sini folder, terus ini masuk ke dalam struktur bawah. Nah, dua ini kamu tandai di ctrl klik, terus dimasukkan ke sini indent. Nah, ini jadi masuk ke folder struktur bawah. Struktur atas ini pun foldernya juga, terus mulai dari slope bawah ini saya klik shift, tarik ke bawah sampai dinding atas. Nah, ini juga di indent biar masuk ke struktur atas. Saya scroll atap ini folder, terus kuda-kuda, shift tarik ke bawah, indent. Ini finishing juga, indent juga. Oke, nah sekarang terbagi sesuai, jadi persis ada bagian folder, ada bagian filenya. Foldernya ini, filenya ini sesuai sama persis. Terus kita perlu ngatur. Nah, ini kita selesai, sekarang tinggal ngatur jadwalnya. Ini saya close saja. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, ini pengaturannya sudah selesai. Nah, ini bikin schedule-nya kurang lebih seperti ini. Tinggal kita kasih tanggal. Contoh saja ya. Yang dikasih tanggal cukup yang bagian ini, bagian pekerjaannya saja. Untuk folder ini nggak usah, nanti menyesuaikan. Contoh ini di plan ini tanggal hari ini 13 April 2025, startnya ini nanti saya buat per 7 hari biar mudah, atau satu hari gitu ya, 7 hari aja nanti cukup. Oke, gak apa, 20 berarti ini 20 April, 20 April, 20 April ya. Ini 20 April ke 27 April. Oke, otomatis ini nggak usah dinamai, terus ini langsung 27 April ke, saya cek tanggal aman.
taruh apa 27 ke 4 04 terus lengkap ya, 0405. Terus di sini 0405. Sebenarnya ada cara yang lebih efektif, itu pakai planner 11, tapi kita pakai manual dulu aja. 11.05 sampai kita cek tanggalnya 18.05. Ini saya membuatnya hanya perkiraan saja ya, saya buat 1 minggu semua, tapi nanti kalau diproyeksi sesungguhnya sesuaikan dengan jadwal yang direncanakan. Tanggal 25. Oke, terus di sini 25 Mei, terus sampai sini 1 minggunya berarti 1 Juni 0106. Oke, sini 0106, sini berarti 0806. Oke, 0806 berarti sini 1506, di sini 2206. Oke, terus di sini 2206 berarti di sini 2906, terus 2906 di sini. Oke, 6 bulan 7 Juli 0607 0607 di sini berarti 1307, terus di sini 1307, sini 2007, di sini 2007 berarti di sini 2707. Oke, 2707 terus 3 berarti di sini 2707, di sini 0308. Oke, nah ini tanggalnya sudah jadi. Tapi tetap nanti kalian masukkan sesuai perencanaan yang dibuat ya. Kalau ini saya kira-kira saja saya buat sama, ngerjain 1 minggu semua. Setelah itu perlu kita attach, jadi antara file ini tadi yang manage set ini kita attach dengan ini. Nah ini yang perlu kalian perhatikan. Tadi yang saya bilang bahwa nama ini harus sama persis dengan ini, itu karena kita attach otomatis. Kalau kamu attachnya satu-satu enggak perlu sama, enggak masalah, tapi karena kita pengennya attachnya otomatis, jadi kita tidak perlu attach satu-satu, jadi nama ini harus sama persis dengan ini, termasuk besar kecilnya huruf. Jadi besar kecilnya huruf harus sama. Sini attach, ini attach, pilih auto attach, pilih yang tengah ini, play. Oke, kalau sudah di exit. Nah ini bisa dicek sudah ter-attach semua. Kalau foldernya tidak ter-attach ya, yang ter-set cuma pekerjaannya saja. Nah, tab ini kenapa tab udah? Oh ini berarti perlu kita hapus. Attach set. Kita perlu namanya ingin atap 1 gitu aja. Ntar ini kita attach atap ini
masalah ini, kita rename karena ini nama atap ini sama dengan atap yang bawah, otomatis dia ngikuti atap ini. Atap 1. Oke, enter. Oke, terus kita auto attach lagi, kita attach lagi, apply. Oke, masih delete touch, kita hapus saja manual. Oke, set, kita delete bukan touch, clear attachment, sorry line udah. Oke, habis seperti ini. Jadi yang folder tidak terattach, yang terattach cuman bagian pekerjaannya saja. Oke, kurang lebih seperti ini. Sebenarnya bisa dicek apakah ini sudah bisa di simulate. Nah, ini kita ekorkan. Nah, ini kelihatan sorry kok kelihatan kenapa? Oh sorry, ada yang kelewat. Kembali ke task lah. Task type nya ini perlu dipilih construct. Nah, ini ada construct jadi membangun, demolish jadi menghancurkan, dan temporary dan lain. Itu construct ini terus diaplikasikan ke semua. Pilih salah satu saja. Setelah itu di sini kalian dipilih semua, terus di filter construct semua. Nah, setelah seperti ini bisa di simulate. Nah, ini kelihatan hijau-hijau ini adalah proses pembangunannya, yang sudah jadi adalah yang kelihatan. Nah, ini kelihatan bangun, lantai, dinding, terus slab, atas kuda-kuda, terus atap, diakhiri finishing, dan jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kurang lebih ini sudah jadi untuk schedule-nya. Nah, tapi saya pengennya ini kita masukkan termasuk cost-nya juga. Jadi nanti ini kan kalau kita nah ini kelihatan kan harinya, jamnya, dan lain-lainnya. Nah, ini saya pengen memasukkan cost-nya, baik itu material, labor, equipment, dan total cost-nya. Nah, kita masukkan di sini kolom ini ke choose column. Nah, ini actual start dan actual end ini saya hilangkan saja, terus saya tambahkan material cost, labor cost, equipment cost. Oke. Nah, ini terus total cost saya pindah ke belakang, saya klik, saya drag ke belakang. Oke, kurang lebih seperti ini. Terus ini saya masukkan, ini saya ini aja ya, saya samakan saja ya. Nanti ketika pengerjaan sesungguhnya sesuaikan dengan harga yang diminta. Ini 1 juta, saya buat 1 juta untuk material cost. Untuk labor cost saya buat 700. Terus untuk equipment saya buat 300.000 biar gampang angkanya. Saya samakan semuanya, terus saya fill down. Udah bisa. Oke, fill down. Nah,
otomatis. Ini juga sama, kita fill down, ini juga sama, kita fill down. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini saya buat angkanya sama ya, biar memudahkan saja, tapi nanti tetap disesuaikan dengan harga yang sesungguhnya. Ini bisa dilihat di bagian folder ini kan pengerjaannya dua. Pengerjaannya kan contoh bawah fondasi, pengerjaannya dua, fondasi dan kolom batasan. Harga 1 juta, di sini 2 juta adalah total harga material untuk struktur bawah dan seterusnya. Jadi untuk folder-folder ini tidak ada pekerjaannya, jadi langsung total harga, seperti itu. Nah ini kalau saya play ini belum muncul. Nah, kita perlu setting agar harganya muncul. Ya, kita setting ke overlay ini. Nah, ini mulai klik CTRL enter. Nah, kita mulai dari material cost sama dengan RP, terus masukkan costnya, material cost, terus enter. Ada material, ada labor cost sama dengan RP nya kita tulis manual ya, karena nanti yang masuk adalah angka saja. Labor, terus setelah enter, terus equipment cost RPT, masukkan costnya equipment, terus total cost RP manual, masukkan total cost. Oke, ini sudah selesai. Nah ini bisa contoh, ini kalian ganti warnanya, tulisannya warna apa, bisa langsung contoh di sini, langsung klik warna. Nanti sini juga sama. Ini saya buat standar saja, standarnya warna putih ya. Terus fontnya juga nanti besarkan atau kecilkan dan lain-lainnya. Ini langsung saja seperti ini saya oke. Terus posisinya bisa di atas seperti ini tadi atau bottom nanti di sini. Saya buat di atas saja. Sama belum. Nah ini saya buat 60 saja. Oke. Kita cek. Nah, ini muncul material, labor, equipment, harganya masing-masing. Jadi ini sudah selesai. Ini bisa dibilang sudah selesai untuk schedule. Animasi pun juga bisa dibilang sudah selesai. Tapi kita coba bikin animasi yang bergerak. Nah ini kalau ini kan diam, statis, jadi angle posisi gambarnya dari sini saja. Nah ini untuk export animation kurang lebih seperti ini. Ini sudah bisa dibilang jadi. Oke, kita stop dulu, kita ulang lagi, terus kita kembali ke sini, klik viewpoint. Nah di sini, ini kita turunkan saja, save. Ini untuk membuat animasinya, ke viewpoint, save viewpoint, langsung. Setelah itu dirubah posisinya, karena ini mulainya dari pondasi ya, saya zoom yang pondasi. Save viewpoint, ini nambah terus ya, saya buat 5 angle saja biar sederhana. Save view ini, terus ini save viewpoint, dan terakhir di tampilan awalnya tadi. Oke, save viewpoint. Oke,
terus di yang viewpoint pertama add animation, nah ini folder animasi, terus ini ke bawah di lock semua, dipindah ke dalam folder animasi biar masuk ke folder animasi. Cek timeliner-nya saya ini lagi, kita setting animation linknya ke shift viewpoint animation. Oke, setelah itu coba kita start. Nah, ini lambat, nanti kalau terlalu lambat waktu animasi videonya bisa diperkecil. Ini tadi kan 60 detik, nanti bisa dibuat 30 atau 40 kalau dirasa terlalu lambat. Ini animasi sederhana ya, bisa jadi nanti per dari viewpoint 1 ke viewpoint 2 berapa detik, ini di sini berapa detik, itu bisa disetting. Nah, ini juga muncul semua. Nah, ini muncul tab, terus pintu, oke, dan kurang lebih seperti itu ya. Kalau sudah ini sudah selesai, tinggal di export. Exportnya current animation, render viewpoint, terus formatnya AVI. Kalau viewpoint ini nanti FPS nya 6 saja. Ini nanti bisa dipilih salah satu ini. Kalau explicit ini kita tentukan manual, jadi width dan lebarnya kita tentukan sama manual, kita paging aja. Coba kita oke. Now Facebook kita oke. Dan ini adalah proses render. Ini nanti tergantung kekuatan komputernya ya, bisa jadi lama sekali, bisa jadi cepat sekali. Kalau pengen cepet ya ini tadi viewpointnya tadi dikecilkan, ini itu ininya resolusinya. Oke, saya cek ke sini, ke Facebook ini. Filenya tadi AVI. Nah, ini kita coba buat 2 GB karena ini besar sekali. Ya, bisa dikecilkan baik itu resolusinya atau panjang durasi dari ininya. Ini kepotong ya. Aduh, ada soal ini. Oh, ininya kayaknya. Bentar, saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi, kita render coba. Oke, kita render current animation skill, viewport kita kecil saja biar cepat. Oke, gini aja kita kecilkan. Terus bentar, settingnya ini kita buat 30 detik saja, tidak terlalu lama. Oke, cukup. Ulang lagi viewpoint bla 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 bla. Oke, kita
timpa saja. Saya lupa salah satu antara yang di pilihan sini loh, yang membuat ini kelihatan kelihatan pendek. Oke, kita cek. Oh, masih 2,4 GB, cukup besar. Kita coba cek bener apa enggak. Kalau enggak berarti masih ada yang salah. Jadi kita cukupi saja nanti videonya. Ini tak benar, cukup lambat ya, 30 ternyata. 2 menit, harusnya kan cuman. Waduh, ini kenapa ini ekspornya? Ini masih belum benar ya ekspornya. Kenapa posisinya 2 menit? Harusnya 30 detik saja ini. Setting 30, oke. Ekspornya timeliner. Turunkan. Oke, ini kita sambil coba-coba ya. Cepat sekali. 300. Ini dah bener, berarti yang tengah ya pilihannya. Nah, ini 30 detik sesuai. Tadi kan 2 menit. 30 detik. Nanti kalau terlalu cepat bisa dipanjangkan durasinya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini udah selesai, udah sesuai, ini muncul, ini sesuai jalan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi settingannya adalah ini, timeliner simulation. Nanti kalau pengen besar kecilnya, ini explicit, ini bisa diganti. Ini adalah ininya, resolusinya. Terus ini semakin besar ini semakin bagus gambarnya, cuma semakin besar juga filenya dan semakin lama rendernya, jadi nanti disesuaikan. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menonton, silahkan dipraktekkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.